Siapa sih yang gak suka semangka? Apalagi kalau pas lagi panas-panasnya ya kan? Tapi, pernah kepikiran nggak kalau di balik segernya buah ini ternyata ada cerita panjang yang luar biasa? Cerita yang nyambungin tradisi kuno sama isu-isu global yang lagi ramai sekarang. Yap, benar banget. Semangka itu bukan cuma buah biasa. Ini tuh simbol yang maknanya berlapis-lapis. Nah, yuk kita bakal kupas tuntas semua cerita keren di balik buah yang kelihatannya simpel ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kita mundur ke tradisi Islam buat lihat gimana sih semangka ini bisa jadi bagian dari kebiasaan atau sunnah Nabi Muhammad. Nah, ini nih yang menarik. Jadi, istimewanya semangka dalam Islam itu datang langsung dari contoh nyata sang Nabi di kehidupan sehari-hari. Ini nunjukin betapa pentingnya loh setiap tindakan beliau itu buat jadi panduan kita. Nah, disinilah kearifan kunonya bekerja. Dulu itu, dalam ilmu pengobatan tradisional, ada konsep soal makanan panas dan dingin. Dan kerennya, Nabi Muhammad langsung mencontohkan gimana cara menyeimbangkan dua hal ini di dalam tubuh kita. Ini dia kuncinya. Kutipan dari hadis sohih ini nunjukin sebuah praktik yang cerdas banget. Jadi ini bukan cuma soal spiritual aja ya, tapi juga soal ilmu gizi yang wah luar biasa. Gimana caranya menyeimbangkan energi makanan sekaligus ngejaga tubuh biar nggak dehidrasi? Jadi intinya gini, tindakan sesimpel makan semangka bareng kurma itu ternyata nyambungin antara iman dan ilmu kesehatan. Keren kan? Sebuah gaya hidup seimbang yang relevan banget sampai sekarang. Oke, dari kebiasaan Nabi, sekarang kita geser sedikit ke makna simbolisnya. Soalnya, dalam budaya Islam, semangka itu juga dipandang sebagai cerminan berkah yang lebih luas. Kalian mungkin pernah dengar ya kalau semangka itu disebut-sebut sebagai buah dari surga. Nah, penting nih buat dicatat. Hadis yang ngomongin ini secara spesifik itu dianggap lemah sama para ulama. Tapi tunggu dulu, ini nggak mengurangi nilainya sama sekali. Semangka ya tetap buah yang bagus, halal, dan manfaatnya banyak banget. Coba deh kita lihat aja bentuknya. Gede kan? Airnya banyak banget, bijinya juga melimpah. Nah, semua ciri fisik ini seolah-olah jadi simbol kemurahan Tuhan, simbol rezeki yang berlimpah, dan kesuburan. Jadi pengingat buat kita biar selalu bersyukur. Perjalanan semangka ini punya 3 babak penting. Pertama, jadi teladan kesehatan dari Nabi. Kedua, jadi lambang rasa syukur kita atas berkah. Dan ketiga, sekarang jadi suara buat mereka yang berjuang untuk identitasnya. Dan inilah mungkin pesan terbesarnya buat kita semua. Sebuah buah yang kita anggap biasa aja, ternyata bisa menyimpan sejarah,